samudera, lahirlah makhluk yang bukan sepenuhnya manusia, juga bukan sepenuhnya siluman. Ia terlahir sebagai putri kerajaan, namun takdir telah menuliskannya sebagai kutukan. Ratusan tahun silam, jauh sebelum bangsa asing menginjakkan kaki di tanah Jawa, berdirilah sebuah kerajaan mistis di tepian Samudra Hindia. Kerajaan ini tak tertulis di naskah sejarah manapun, namun namanya terus hidup dalam bisikan angin, dalam gumaman para penjala ikan, dan dalam doa-doa ibu-ibu hamil yang takut anaknya lahir bukan sebagai manusia. Kerajaan itu dikenal dengan nama Sindang Laut, sebuah tempat yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Letaknya dipercaya tersembunyi di balik tirai kabut dan pusaran ombak laut selatan. Penguasanya adalah seorang wanita yang sangat sakti, penguasa lautan, roh agung yang oleh banyak orang disebut dengan berbagai nama. Tapi masyarakat Jawa lebih mengenalnya sebagai Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Menurut kisah lama yang hanya dibisikkan dari satu leluhur ke keturunannya, Nyi Roro Kidul pernah menjalin perjanjian dengan makhluk yang datang dari dunia lain. Sebuah entitas kegelapan dari alam bawah, yang disebut hanya sebagai Tuan Ular, makhluk purba dengan wujud ular raksasa yang tubuhnya berselimut api dingin dan sisik emas. Konon, perjanjian itu bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Sang ratu ingin memperkuat kekuasaannya di dua alam, darat dan laut. Tapi untuk itu, ia harus melahirkan penerus, makhluk hibrida yang dapat berjalan di antara batas dunia manusia dan dunia gaib. Dari persatuan gaib inilah, lahirlah seorang putri. Malam ketika Blorong lahir, laut bergejolak seperti akan menelan daratan, langit berubah hijau tua, dan petir menari-nari di atas air. Saat sang bayi lahir dari rahim sang ratu, semua tabib dan pelayan yang menyaksikan menangis ketakutan. Bayi itu memiliki wajah manusia, tapi dari pinggang ke bawah, tubuhnya adalah ular besar bersisik hijau tua berkilau, dengan semburat emas yang menyilaukan. Sang ratu menamainya Blorong, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti ular berbisa pembawa maut. Tak ada tangis bayi malam itu. Blorong lahir tanpa suara, hanya mata yang menyala hijau, menatap dalam diam pada setiap orang yang hadir. Suaranya baru terdengar seminggu kemudian, bukan tangisan, tapi desisan dan tawa kecil yang membuat bunga-bunga di taman kerajaan layu seketika. Blorong tumbuh dalam kesunyian. Sang ratu merahasiakan keberadaannya dari dunia luar. Tak ada rakyat yang tahu, hanya pelayan-pelayan bisu yang merawatnya. Hari-harinya dihabiskan di ruangan bawah tanah istana, dikelilingi cermin hitam yang tidak memantulkan bayangan. Ia diajari membaca kitab-kitab kuno, memanggil roh-roh dari dunia lain, dan berbicara dengan ular-ular gaib dari segala penjuru bumi. Blorong tidak pernah merasakan pelukan ibunya. Setiap kali Nyi Roro Kidul datang, ia hanya berdiri dari kejauhan, menatap Blorong dengan mata penuh konflik antara cinta dan ketakutan. "Ibu," kata Blorong pada suatu malam, "kenapa aku tidak boleh keluar? Kenapa aku tidak boleh menyentuh pasir, melihat matahari?" Nyi Roro Kidul hanya menjawab dengan bisikan, "Karena kau bukan dari sini, nak. Kau diciptakan untuk takdir yang lebih besar. Kau bukan anak biasa." Semakin besar, Blorong mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya dikurung, tapi disembunyikan. Ia mulai memberontak. Ia berbicara dengan makhluk dari dalam cermin. Ia menyiksa pelayan-pelayan bisu untuk hiburan. Ia menulis mantra-mantra larangan di dinding ruangan. Di balik kesendiriannya,
Blorong menyimpan satu perasaan paling berbahaya, dendam. Jika ibu menganggapku aib, maka aku akan membuat dunia mengingat namaku sebagai kutukan. Suatu malam, Blorong kabur, ia melata keluar dari lorong istana, menembus dasar laut, naik ke daratan, dan dunia manusia melihat sosoknya untuk pertama kali. Orang-orang menyebutnya siluman. Mereka melemparinya dengan batu, menyalakan api, dan berdoa keras. Tapi Blorong hanya tertawa. Emas muncul dari tubuhnya, dan siapapun yang menyentuh emas itu berubah menjadi batu. Blorong pun kembali ke laut, membawa rasa puas. Dunia takut padanya. Dunia akhirnya tahu siapa dia. Ketika kembali ke istana, ia dihadang oleh Nyi Roro Kidul sendiri. Sang ratu berdiri di tengah koridor lautan dengan jubah hijau zamrudnya berkibar hebat. "Kau telah mencoreng nama kita," ujar sang ratu dengan suara bergetar. "Kau memaksa tangan ibumu sendiri untuk mengusirmu." Blorong menatap ibunya, tanpa amarah, tanpa air mata, hanya tatapan dingin. "Aku tidak meminta untuk dilahirkan seperti ini." Dan begitu saja, Blorong pergi. Ia menolak menjadi bagian dari kerajaan laut. Ia menghilang ke dasar bumi, membangun dunianya sendiri, alam bawah tempat segala makhluk rakus dan tamak memuja kekayaan dan kekuatan. Tahun demi tahun berlalu, abad berganti, dan nama Blorong mulai berubah menjadi legenda Nyi Blorong, sang wanita ular yang bisa memberimu kekayaan tak terbatas. Namun dengan harga yang tak bisa dibayar oleh emas, harga nyawa. Ia muncul di mimpi para pedagang yang ingin cepat kaya. Ia mengunjungi para pemimpin yang takut kehilangan kekuasaan. Ia muncul di cermin orang-orang yang diam-diam ingin melihat dunia terbakar asal mereka bisa duduk di singgasana emas. Dan semua yang pernah memanggil namanya, berakhir kehilangan lebih dari yang mereka dapatkan. Begitulah kisah kelahiran makhluk paling ditakuti dalam dunia pesugihan. Nyi Blorong bukan hanya legenda, ia adalah kenyataan yang hidup di antara lapisan dunia. Lahir dari rahim kekuasaan, dibesarkan oleh kesepian, dan dibentuk oleh dendam. Malam ini, jika kau mendengar desisan di telingamu saat tidur, jika emas tiba-tiba muncul di tempat tak masuk akal, jika kau bermimpi berada di kerajaan bawah tanah dengan pilar dari tulang manusia, jangan panik, jangan berdoa terlalu keras, karena bisa jadi dia sedang memperhatikanmu. Aku lahir dari laut, tapi rumahku ada di hatimu. Jika hatimu penuh tamak dan rakus, Nyi Blorong. Seiring waktu, nama Nyi Blorong tak hanya menjadi cerita pengantar tidur yang menakutkan anak-anak. Ia menjadi bisikan dalam gelap bagi mereka yang hidup di ambang putus asa, orang-orang miskin, orang serakah, para pemimpin culas, pedagang bangkrut, bahkan orang biasa yang hanya ingin hidup lebih enak. Legenda berkata, jika kau menemukan emas di malam bulan mati, itu adalah ujian. Ambillah, maka kau akan kaya. Tapi bersiaplah, karena setiap emas harus dibayar dengan darah. Banyak yang menganggapnya mitos, sampai kejadian-kejadian aneh mulai muncul di desa-desa pesisir. Warga menemukan koin emas di ladang. Seorang nelayan menemukan kalung emas terjerat di jala. Seorang pemuda menemukan cincin ular di dasar sumur. Dan semuanya berakhir sama. Satu persatu orang terdekat mereka mati dengan cara mengenaskan. Salah satu cara paling umum Nyi Blorong menghubungi calon korbannya adalah melalui mimpi. Tapi mimpi itu bukan mimpi biasa.
Mereka yang bermimpi tentangnya seringkali merasa benar-benar terbangun di tempat asing, sebuah istana bawah tanah, terbuat dari marmer hitam dan emas, diterangi cahaya hijau dari nyala api yang membara tanpa asap. Di ujung ruangan, duduklah Nyi Blorong, wanita cantik dengan tubuh bawah ular besar yang berkilauan emas. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, dan matanya bukan mata manusia, melainkan mata seekor kobra. Ia tidak bicara banyak, ia hanya menunjuk ke tumpukan emas yang menggunung. Lalu terdengar bisikan, "Ambil ini, jadilah kaya, tapi kau tahu aturannya." Setiap orang yang melakukan pesugihan Nyi Blorong mengakuinya. Tidak ada kontrak tertulis, tidak ada mantra, tidak ada persembahan awal. Yang ada hanyalah niat, dan ketika niat itu cukup kuat, Nyi Blorong akan datang sendiri. Namun, ada 3 aturan tak tertulis yang mengikat perjanjian gaib itu. Setiap emas yang muncul harus dibayar dengan nyawa. Emas tidak datang begitu saja. Ia muncul di kasur, lantai rumah, bahkan mengalir dari keran air. Tapi setiap kali muncul, satu orang yang dekat dengan si pemuja akan jatuh sakit dan mati secara misterius. Tumbal tidak boleh ditolak. Jika sang pemuja mencoba menghentikan pesugihan, menolak tumbal, atau merasa menyesal, maka kutukan akan berpindah ke dirinya. Ia akan dikejar mimpi buruk, tubuhnya melepuh, dan akhirnya menghilang secara gaib. Rahasia tidak boleh dibocorkan. Siapapun yang mengaku pada orang lain tentang pesugihan Nyi Blorong akan diseret ke alam bawah oleh sang makhluk sendiri, bahkan jika hanya dalam bentuk pengakuan kepada keluarga. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Ia berasal dari keluarga sederhana, tapi hasratnya untuk kaya sangat besar. Ia ingin punya motor, rumah besar, dan hidup mewah seperti selebgram. Suatu malam, Arman berjalan sendirian di pesisir pantai. Ia merasa seperti mendengar suara wanita memanggil namanya. "Arman, Arman." Ia ikuti suara itu sampai ke batu karang yang paling ujung. Di sana, ia menemukan gelang emas tergeletak di pasir. Begitu ia sentuh, suara itu berubah menjadi desisan panjang. Dan malam itu, ia bermimpi berada di istana emas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. 3 hari setelah peristiwa itu, kehidupan Arman berubah drastis. Ia menemukan emas kecil di bawah kasurnya. Awalnya ia ragu, tapi ketika ia menjualnya, emas itu asli. Ia membeli motor baru, memperbaiki rumah, dan mulai disukai banyak orang. Tapi bersamaan dengan itu, neneknya jatuh sakit. Dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Ia hanya kurus, diam, dan matanya menatap kosong ke dinding. Seminggu kemudian, nenek Arman meninggal. Tak lama kemudian, emas muncul lagi, kali ini lebih banyak. Dan kali ini, ayahnya meninggal dalam kecelakaan aneh. Dan meski Arman mulai menyadari polanya, ia tidak bisa berhenti. Emas terus datang. Rumahnya makin besar. Tapi setiap emas datang, satu demi satu keluarganya hilang. Warga desa mulai melihat hal-hal aneh di sekitar rumah Arman. Ular besar sering muncul di halaman. Desis panjang terdengar dari dalam kamarnya tengah malam. Cermin di rumahnya retak, tapi pantulannya tidak berubah meski retakannya bergeser. Puncaknya adalah ketika Arman ditemukan pingsan di halaman rumahnya dengan tubuh penuh sisik hijau keemasan. Ia mengigau semalaman, menyebut nama seorang wanita yang tidak dikenal. "Blorong, ampuni aku. Blorong, aku tak mau lagi."
Arman mencoba membuang semua emasnya. Ia bakar semua barang mewah, pindah rumah, bahkan pergi ke kiai dan orang pintar. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Suatu malam, warga melihat pintu rumah Arman terbuka sendiri. Angin bertiup sangat kencang. Dari dalam rumah, terdengar desisan dan tawa perempuan. Lalu semuanya hening. Keesokan harinya, Arman hilang. Tak ada jejak, rumahnya kosong, dan hanya satu hal yang tertinggal. Cincin emas berbentuk ular tergeletak di lantai. Kisah Arman bukan satu-satunya. Di seluruh Jawa, bahkan luar pulau, selalu ada cerita tentang orang yang tiba-tiba kaya lalu mendadak hilang, atau keluarganya mati satu persatu. Dan semuanya mengarah ke satu nama, Nyi Blorong. Dia tidak memaksa siapapun, tapi dia selalu datang pada mereka yang terlalu haus akan dunia. Jadi, jika kau melihat emas di jalan, atau mimpi tentang istana di bawah laut, atau mendengar nama Blorong dibisikkan di tengah malam, jangan sekali-kali menjawab, jangan mengucap, "Aku mau kaya." Karena itu cukup untuk membuka pintu pesugihan. Dan ingat, yang datang sebagai emas, pulangnya sebagai tulah. Di ujung desa Karangjati, sebelum jalan setapak menuju hutan dan pantai, berdiri sebuah rumah kayu tua yang reyot dan menghitam karena lumut dan usia. Di sanalah tinggal seorang lelaki bernama Pak Darto bersama istrinya, Bu Sumi, dan ketiga anak mereka, Rian, Dika, dan Nisa. Pak Darto bukan orang penting, ia hanyalah nelayan biasa, pengangkut ikan dari pelelangan ke pasar. Pekerjaan itu membuatnya cukup untuk makan hari ini, tapi tidak tahu akan makan apa esok. Tiap pagi ia pergi melaut, tiap malam ia duduk diam menatap langit, berharap pada laut yang tak pernah peduli pada harapan manusia kecil sepertinya. Suatu malam, ketika angin laut bertiup sangat kencang dan bulan tertutup awan, Pak Darto melaut sendirian. Teman-temannya tidak berani turun ke laut karena cuaca buruk, tapi bagi Pak Darto, perut anaknya lebih penting dari ombak. Di tengah laut, jangkar perahunya tersangkut sesuatu di dasar. Ketika ia tarik, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temui seumur hidup. Patung ular emas, kepalanya wanita, tubuhnya ular, dan matanya hijau terang seperti batu zamrud. Begitu disentuh, angin berhenti. Laut menjadi tenang, dan Pak Darto merasa ada yang menatapnya dari bawah gelombang. "Bawa aku pulang," suaranya lembut, seperti suara perempuan yang tenggelam di bawah ombak. Malam itu, Pak Darto bermimpi ia berada di sebuah ruangan megah. Lantainya dari kaca yang di bawahnya mengalir air laut. Dinding-dindingnya dihiasi relief ular dan sosok wanita cantik yang memeluk manusia-manusia bersujud. Di singgasana tertinggi, duduklah Nyi Blorong. Wajahnya cantik luar biasa, tapi tubuhnya melata seperti ular raksasa. Di tangan kanannya, ia menggenggam kalung emas. Di tangan kirinya, darah menetes dari kuku panjangnya. "Kau nelayan miskin, tapi aku bisa membuatmu raja," katanya. "Terima kekayaan ini, dan hanya satu yang kubutuhkan, pengorbanan kecil, tumbal, jiwa, tapi bukan milikmu, hanya orang-orang terdekatmu, yang paling kau sayangi." Pak Darto bangun dengan keringat dingin, tapi di bawah bantalnya ada 3 koin emas. Dalam hitungan minggu, hidup Pak Darto berubah drastis. Ia berhenti melaut, ia membuka warung, lalu berkembang jadi toko kelontong, lalu jadi grosir. Dalam 6 bulan,
ia memiliki 2 truk, 1 rumah baru dari bata merah, bahkan kebun yang luas. Orang-orang heran, mereka mulai bertanya-tanya, tapi Pak Darto selalu tersenyum dan berkata, "Namanya rejeki dari Allah, kalau waktunya, ia datang sendiri." Tapi mereka tidak tahu, malam-malam Pak Darto selalu diganggu suara desisan di telinganya. Tak jarang ia melihat ular melata di langit-langit rumah. Dan tiap kali emas muncul, selalu ada yang pergi. Anak pertamanya, Rian, jatuh dari pohon tanpa sebab dan patah tulang punggung. 3 minggu kemudian, meninggal karena infeksi misterius. Anak keduanya, Dika, tenggelam di kali kecil padahal ia adalah perenang terbaik di sekolah. Dan istrinya, Bu Sumi, mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Ia bicara sendiri, menangis di kamar mandi, dan berteriak setiap kali melihat emas di rumah. "Kau jual keluarga kita untuk emas kutukan, kembalikan mereka, kembalikan anak-anakku." Suatu malam, tetangga mendengar suara jeritan dari rumah Pak Darto. Ketika mereka mendobrak masuk, Bu Sumi ditemukan di kamar. Tubuhnya membiru dan lidahnya terbelah 2. Di dadanya ada cincin ular. Pak Darto mencoba kabur. Ia membakar semua emas. Ia mengubur patung ular emas ke dalam hutan. Ia bahkan pergi ke dukun, lalu ke kiai, lalu ke gereja tua di kota. Semua mengatakan hal yang sama. Kau telah menandatangani perjanjian jiwa, dan jiwa tidak bisa dibeli kembali. Setiap malam, mimpinya dipenuhi suara anak-anaknya menangis. Ia melihat Nyi Blorong di kamar tidurnya, menari dengan tubuh ular di dinding, menyisir rambutnya dengan duri. Masih belum cukup, Darto, masih ada 1 yang belum kau berikan. Anak bungsunya, Nisa. Pak Darto mengunci semua pintu. Ia membawa Nisa pergi ke rumah saudaranya di desa seberang. Tapi malam itu juga, Nisa menghilang dari dalam kamar yang terkunci. Tak ada jejak, tak ada bekas kaki. Yang tertinggal hanya sisik ular di bawah bantal dan bau kemenyan yang tajam menusuk. Pak Darto kembali ke rumah. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tapi pantulan di cermin bukan wajahnya, melainkan wajah Nyi Blorong, tersenyum dengan taring mengintip dari bibirnya. Malam itu, seorang warga melihat Pak Darto berjalan ke arah pantai, sendirian. Ia membawa kantong besar di punggungnya. Langkahnya berat, tapi pasti. Di bibir pantai, kabut turun tebal. Dan dari kejauhan, sosok ular besar melata muncul dari balik ombak. Pak Darto berlutut, meletakkan kantongnya, dan membuka tangannya. Lalu, ia menghilang di telan kabut. Keesokan harinya, hanya 1 hal yang ditemukan di pantai. Tapak sisik ular yang membentuk lingkaran, dan koin emas mengambang di ombak. Kisah Pak Darto menjadi legenda hidup di Karangjati. Rumahnya kosong, tapi tak pernah roboh. Orang bilang jika malam Jumat Kliwon, masih terdengar suara tangisan anak-anak dari dalamnya. Nama Pak Darto kini disebut dengan takut, bukan karena ia jahat, tapi karena ia contoh sempurna bagaimana cinta keluarga bisa dikorbankan hanya karena 1 hal. Keinginan untuk lebih. Setelah kepergian Pak Darto, desa Karangjati tidak pernah sama lagi. Warga yang dulu saling menyapa kini mulai saling curiga. Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi, di balai desa, di sudut masjid selepas maghrib. Pak Darto jual anaknya demi kekayaan, istrinya mati karena kutukan. Anaknya yang hilang
katanya sekarang jadi pelayan Nyi Blorong di laut. Awalnya mereka kira semuanya akan selesai setelah Pak Darto menghilang. Tapi, malam-malam menjadi lebih dingin. Angin laut membawa aroma anyir darah dan kemenyan. Dan satu persatu, teror itu mulai menjalar. Beberapa warga mulai melaporkan kejadian janggal. Seorang ibu rumah tangga menemukan kalung emas di bawah bantal anaknya. Anaknya demam tinggi seminggu kemudian dan koma tanpa sebab. Seorang petani melihat ular besar berkilau di tengah sawahnya. Lalu ia lumpuh seketika dan meninggal malam berikutnya. Seorang remaja mendengar suara perempuan memanggilnya dari dalam sumur tua. Ketika ia mendekat, airnya berubah warna menjadi merah. Puncaknya adalah kejadian di malam Jumat Kliwon. Salah satu warga desa, Mbah Rukiah, perempuan sepuh yang dikenal sebagai penjaga adat dan penolak bala, ditemukan meninggal di beranda rumahnya dengan lidah tergigit putus dan matanya menghitam. Di dinding rumahnya ada lukisan ular dengan kepala perempuan dilukis dari darah. Dari catatan yang ditulis Mbah Rukiah sebelum wafat, ditemukan sebuah pengakuan bahwa kutukan Nyi Blorong tidak berakhir dengan satu generasi. Barang siapa yang pernah menerima emasnya, maka keturunannya akan selalu berada dalam bayang-bayang perjanjian, hingga ada yang membayar lunas atau seluruh garis darah itu musnah. Warga mulai melihat keanehan pada anak-anak Pak Darto yang masih hidup. Ada satu yang masih selamat, Rian, yang sempat diungsikan saat kecil oleh Bu Sumi ke kota. Kini Rian telah dewasa. Ia kembali ke desa membawa truk mewah, pakaian mahal, dan rencana membangun resort di tepi pantai Karangjati. Warga khawatir, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Namun satu hal menjadi jelas, emas itu kembali muncul. Proyek pembangunan resort dimulai, tapi sejak awal, para pekerja mengalami gangguan. 3 tukang bangunan hilang saat menggali fondasi. Seorang insinyur jatuh dari lantai 2 dan meninggal dengan leher terpelintir. Satu malam, semua pekerja kabur karena melihat sosok wanita berambut panjang dan tubuh ular merayap di atap bangunan. Rian tetap bersikeras melanjutkan proyek. Ia menyewa keamanan, menambah lampu, bahkan mendatangkan pawang. Tapi gangguan tidak berhenti. Pada malam sebelum resort resmi dibuka, seluruh peralatan listrik mati mendadak. Di tengah kegelapan, terdengar desisan panjang, dan seseorang berteriak, Dia datang lagi." Keesokan harinya, resort itu ditutup, dan Rian menghilang sama seperti ayahnya dulu. Kutukan itu tidak hanya berhenti di Karangjati. Desa-desa tetangga mulai terkena dampaknya. Orang-orang yang pernah berinteraksi dengan keluarga Pak Darto melaporkan kejadian serupa. Mimpi tentang istana bawah laut, emas yang muncul di tempat-tempat aneh. Kematian mendadak orang-orang terdekat mereka. Kejadian ini mulai disebut sebagai wabah Blorong oleh para dukun dan spiritualis. Mereka percaya bahwa perjanjian pesugihan itu telah membuka semacam celah dunia. Dan kini, siapapun yang mendekati energi itu bisa tertular efeknya. Ini bukan cuma pesugihan biasa, kata seorang dukun dari Wonosobo. Ini adalah perjanjian antar alam. Dan selama manusia masih ada yang tamak, Nyi Blorong akan terus hidup. Ada satu cerita yang hanya dibisikkan oleh para leluhur tentang desa Lewi Peteng. Sebuah desa yang hilang dari peta. Konon, seluruh desa itu pernah terjebak dalam pesugihan Nyi Blorong secara massal. Mereka menyembah patung ular,
membangun altar emas, dan menjadikan anak-anak mereka sebagai tumbal untuk menjaga panen mereka tetap melimpah. Namun suatu malam, kabut tebal menyelimuti desa. Esok paginya, desa itu tidak ada lagi. Hanya hutan kosong dan pohon-pohon tumbang. Beberapa penjelajah yang mencoba masuk ke wilayah itu mengaku mendengar suara anak-anak menangis dan melihat mata ular dari balik kabut. Dan sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Kini, warga Karangjati hidup dalam keheningan penuh kewaspadaan. Mereka tidak lagi menyentuh emas. Bahkan uang koin biasa pun dibersihkan dengan air doa sebelum diterima. Tapi sesekali, ketika malam gelap tanpa bulan dan angin dari laut bertiup aneh, masih terdengar suara, "Ambil aku milikmu, kau pantas mendapatkannya." Dan bagi mereka yang terlalu penasaran, terlalu putus asa, atau terlalu percaya diri, Nyi Blorong akan datang dalam wujud yang mereka paling inginkan, ibu, kekasih, saudari, atau teman lama. Tapi mata itu tidak bisa berbohong. Mata kobra yang hanya bisa menatap sebelum mematuk. Kutukan ini tidak berjalan. Ia menyusup, ia ada di dalam hati yang tidak puas, di dalam pikiran yang ingin instan, dan di dalam rumah-rumah yang penuh iri terhadap tetangga. "Aku tidak pernah memaksa," kata Nyi Blorong dalam mimpi-mimpi mereka. "Aku hanya memberi apa yang kalian inginkan, dan mengambil apa yang lebih penting. Sekarang, kau tahu, jika malam ini kau mendengar desis halus di luar jendela, Jangan dekati, jangan buka tirai, karena bisa jadi dia sedang menunggumu mengatakan, ya, dari kisah sang putri siluman yang terbuang, dari seorang pemuda serakah, dari Pak Darto yang tak sanggup menahan lapar anaknya, dari Rian yang ingin membangun resort mewah. Semuanya berasal dari satu hal, keinginan yang tidak pernah cukup, yang tumbuh diam-diam, yang dibungkus dengan kata-kata indah, demi keluarga, demi masa depan, demi status sosial. Itulah yang membuka pintu bagi Nyi Blorong, karena ia tidak pernah memaksa, tidak datang dengan paksa atau teror. Ia hanya muncul ketika hatimu sudah separuh mengizinkan. Banyak orang mengira pesugihan itu hanya ritual aneh dengan syarat tumbal manusia, tapi kisah ini menunjukkan lebih dari itu. Pesugihan Nyi Blorong bukan cuma ritual, tapi perjanjian batin. Ia bisa muncul lewat mimpi, bisikan, benda aneh, atau bahkan rasa lapar di malam yang sunyi. Dan begitu emas itu kau terima, dalam bentuk apapun, sesedikit apapun, maka kau sudah masuk ke dalam daftar nama Nyi Blorong. Ia akan memberi, tapi setiap pemberian adalah pembayaran tertunda. Kau mungkin tidak langsung kehilangan nyawa, tapi lambat laun, satu persatu hal yang paling kau cintai akan dipetik dari hidupmu, anakmu, ibumu, kekasihmu, dirimu sendiri. Dan yang paling mengerikan adalah, kau tahu itu salah, tapi kau tidak bisa berhenti. Cerita ini mungkin terdengar seperti dongeng, tapi warisannya nyata. Masih ada desa-desa di Jawa yang percaya pada Nyi Blorong. Masih ada orang-orang yang mengaku menemukan emas tanpa asal. Masih ada dukun-dukun yang bisa memanggil bantuan dari laut. Masih ada keluarga yang mendadak kaya, tapi kehilangan semua dalam sekejap. Dan yang paling mengerikan, masih ada generasi baru yang tertarik dengan cara instan. Generasi yang lebih percaya pada kekayaan cepat daripada kerja keras. Generasi yang dengan mudah berkata, kalau bisa kaya dalam semalam,
kenapa tidak? Tanpa sadar, mereka mengetuk pintu yang sama seperti Pak Darto. Pintu ke istana bawah tanah, tempat di mana emas mengalir bersama darah. Menurut para spiritualis, ada beberapa tanda bahwa kutukan atau energi Nyi Blorong telah masuk ke dalam rumah seseorang. Munculnya emas tanpa asal, baik berupa koin, perhiasan, atau serpihan kecil di tempat tak masuk akal. Desisan di malam hari, suara seperti ular, terutama saat menjelang tidur. Mimpi berulang tentang laut, ular, atau istana megah. Perubahan sikap mendadak, orang menjadi sangat tertutup, mudah marah, atau tiba-tiba sangat dermawan dengan uang yang tak jelas asalnya. Kematian mendadak orang-orang terdekat, terutama jika diikuti dengan munculnya emas setelahnya. Jika tanda-tanda ini ada, maka kemungkinan besar perjanjian sudah dibuat. Dan satu hal yang pasti, tidak ada jalan kembali. Jika saat mendengar atau membaca ini, hatimu terasa tidak tenang, jika ada suara dalam pikiranmu yang berkata, "Coba saja, siapa tahu berhasil, maka berhati-hatilah." Bisa jadi, kau sudah disentuh olehnya. Nyi Blorong tidak datang kepada siapa saja, ia memilih. Dan ia selalu memilih yang paling rapuh, tapi ambisius. Jika kau merasa sedang berada di ujung, ingin menyerah, ingin jalan pintas, tarik napas, ingat kisah ini, dan jangan pernah ucapkan, "Aku mau kaya," dengan cara apapun, karena itu adalah doa paling berbahaya. Dan Blorong selalu mendengar, dalam banyak kisah, orang yang terakhir sebelum hilang selalu mengatakan hal yang sama. "Aku cuma ingin membahagiakan keluargaku. Aku cuma ingin cepat kaya, kok bukan buat diri sendiri." Aku kira ini hanya emas biasa, tapi Nyi Blorong tidak peduli dengan niatmu. Yang dia lihat hanya satu, seberapa dalam keinginanmu. Dan jika itu cukup dalam, maka malam ini ia bisa saja sedang merayap. Di bawah tempat tidurmu, di belakang cerminmu, di balik layar ponselmu. Menunggu kau mengatakan, "Ya, cerita rakyat adalah warisan, tapi tidak semua warisan perlu diteruskan. Sebagian ada agar kita belajar dan tidak mengulang." Kisah Nyi Blorong bukan hanya horor, ini adalah peringatan tentang bagaimana dunia modern masih menyisakan kegelapan kuno di sudut-sudut tergelap hati manusia. Jadi jika kau bertanya, apakah Nyi Blorong masih ada sekarang? Jawabannya bukan ya atau tidak. Jawabannya ada di hatimu sendiri.